Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Atika bersama rekan saya Windia Astarina Kusumawardani. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami dengan materi teknik penggunaan media pembelajaran. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bagian A, pengertian teknik. Teknik dalam bahasa Melayu yaitu kejuruteraan. Dalam bahasa Inggris, engineering adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. B. Pengertian media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Hennig, media merupakan alat saluran informasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerimaan pesan. Hennig mencontohkan media ini seperti film, TV, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Rossi dan Bridle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah saluran alat dan bahan yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti radio, TV, buku, koran, majalah, dan sebagainya. C. Fungsi media pembelajaran. Ada beberapa fungsi media pembelajaran, diantaranya 1. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat mempermudah, memperjelas, mempercepat penyampaian pesan atau materi kepada siswa. 2. Sebagai komponen dari subsistem pembelajaran. Pembelajaran merupakan sistem yang mana di dalamnya memiliki sub-subkomponen, diantaranya adalah komponen pembelajaran. 3. Sebagai pengarah dalam pembelajaran. Salah satu fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai pengarah pesan atau materi yang akan disampaikan, atau kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk dimiliki siswa. 4. Sebagai permainan atau membangkitkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar, karena media pembelajaran dapat mengakomodasikan semua kecakapan siswa dalam belajar. 5. Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. Secara kualitas dan kuantitas, media pembelajaran sangat memberikan kontribusi terhadap hasil maupun proses belajar. 6. Mengurangi terjadinya verbalisme dalam pembelajaran karena apa yang dijelaskan oleh guru lebih bersifat abstrak. D. Prinsip media pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya 1. Efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Guru harus berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. 2. Relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang dapat digunakan dalam tujuan karakteristik materi pembelajaran, potensi dan perkembangan siswa dengan waktu yang tersedia. 3. Efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 4. Dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menambah pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Konstekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial budaya siswa.
Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Gerlach dan Eli, ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu melakukannya. 1. Ciri fiksatif. Ciri ini mengembangkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekomendasikan suatu peristiwa atau objek. 2. Ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki manipulatif. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian lebih, karena apabila terjadi kesalahan dalam peraturan kembali, aturan kejadian atau pemotongan bagian yang salah, maka akan terjadi kesalahan penafsiran, sehingga dapat merubah sikap siswa ke arah yang tidak diinginkan. Ketiga, ciri distributif. Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian transformasikan melalui ruangan dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah siswa besar dan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Windia Astarina Kusumawardani. Materi selanjutnya yaitu F. Penggunaan media pembelajaran berdasarkan tempat. Pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dan guru dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Situasinya pun bisa di kelas ataupun di luar kelas. Dalam arti, media yang digunakan untuk pembelajaran tidak selalu identik dengan situasi kelas. Pola pengajaran konvensional, namun proses pembelajarannya tanpa guru pun dan lebih mengandalkan media termasuk dalam kegiatan pembelajaran misalnya e-learning. Berdasarkan tempat penggunaannya, terdapat beberapa teknik pembelajaran, yaitu pertama, penggunaan media di dalam kelas. Pada teknik ini dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan dan penggunaan dipadukan dengan proses pembelajaran mengajar dalam situasi kelas. Yang kedua, pembelajaran media di luar kelas. Seperti yang telah disinggung di atas, terdapat media yang menggunakan pembelajarannya itu di luar kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswi sendiri tanpa instruksi guru atau melalui pengontrolan guru. Materi selanjutnya yaitu D. Penggunaan media tidak terprogram. Penggunaan media dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang di masyarakat. Misalnya, televisi, radio, penggunaan film atau CD. Penggunaan media ini bersifat bebas, yaitu bahwa media ini digunakan tanpa dikontrol dan diawasi dan tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh guru. Pembuat media ini mendistribusikan program media tersebut di masyarakat, baik secara diperjualbelikan maupun didistribusikan secara bebas, dengan harapan media itu akan dapat digunakan orang dan cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, contoh-contoh medianya antara lain yang pertama, penggunaan kaset dalam belajar bahasa Inggris. Kita dapat jumpai di toko di sekitaran tempat tinggal yang banyak sekali menjual kaset-kaset pelajaran bahasa Inggris yang dibuat untuk melengkapi buku-buku pelajaran bahasa Inggris. Orang yang merasa memerlukan program tersebut dapat secara bebas. Tidak hanya siswa, tetapi orang tua juga atau masyarakat umum. Yang kedua, penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Pada saat ini banyak siaran radio atau televisi bersifat pendidikan. Program-program itu disiarkan dengan maksud untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan tersebut. Misalnya siaran pelajaran bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain.
Materi selanjutnya yaitu penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini biasanya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media itu secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar tertentu. Antara kelompok yang diharapkan dapat berinteraksi baik dalam diskusi maupun dalam bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini beberapa contoh penggunaan media secara terprogram. Yang pertama, penggunaan radio di SLTP terbuka. Penggunaan radio sebagai media pembelajaran dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan karakteristik SLTP terbuka, yaitu sebagian besar belajar menggunakan bahan berupa modul, belajar di mana saja saat bekerja ataupun bermain. Tatap muka porsinya hanya sedikit, yaitu pada di sekolah induk dan di tempat kegiatan belajar atau TKB. Yang kedua, penggunaan e-learning di berbagai sekolah di Indonesia. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagai besar berasumsi bahwa elektronik yang dimaksud di sini lebih diarahkan itu pengguna komputer dan internet. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individu, secara terprogram maupun terprogram. Namun, hal ini tidak dapat dihindari sebab penggunaan media elektronik terutama internet bebas digunakan, apalagi di zaman pandemi kayak gini. Materi selanjutnya yaitu variasi penggunaan media. Dilihat dari variasi penggunaan media dapat digunakan secara perorangan, kelompok, ataupun siswa dalam jumlah yang sangat banyak atau massal. Yang pertama, media dapat digunakan secara perorangan. Contohnya itu kayak e-learning ya, dapat digunakan secara perorangan. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Baik ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas, sehingga dapat menggunakan secara mandiri. Yang kedua, media dapat digunakan secara berkelompok. Pembelajaran dapat berlangsung dengan jumlah siswa yang cukup banyak atau bersifat kelompok. Media yang dirancang untuk digunakan secara berkelompok juga memerlukan buku petunjuk. Buku petunjuk ini biasanya digunakan atau ditunjukkan kepada pimpinan kelompok, tutor atau guru yang bersangkutan. Keuntungan belajar menggunakan media secara berkelompok itu kelompok itu dapat melakukan diskusi dengan bahan yang sedang dipelajari. Diskusi dapat dilakukan secara baik sebelum maupun sesudah mereka menggunakan media itu. Nah, untuk media secara berkelompok harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, suara yang disajikan oleh media itu cukup keras, gambar atau tulisan dalam media itu cukup besar, jadinya jelas. Perlu alat penyaji yang dapat memperkeras suara dan membesarkan gambar. Yang ketiga, menggunakan media yang digunakan secara massal. Itu biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi. Untuk memudahkan orang yang belajar menggunakan media seperti ini, biasanya kepada para peserta diberikan bahan tercetak sebelumnya.